Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Nurul Apriani dari Prodi Diplomatika Kebidanan Stikes Dharma Husada Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai konsep dasar kesehatan reproduksi. Pertama itu ada definisi kesehatan. Apa sih kesehatan itu? Nah, kesehatan itu merupakan suatu kondisi ataupun keadaan yang menggambarkan tubuh yang terbebas dari segala penyakit ataupun gangguan fisik maupun psikis. Sedangkan definisi kesehatan menurut Undang-Undang Republik Indonesia, kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang itu hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kemudian ada definisi dari reproduksi. Reproduksi adalah suatu proses individu untuk menghasilkan individu baru. Kemudian reproduksi juga merupakan cara dasar mempertahankan diri yang dilakukan oleh semua bentuk kehidupan oleh pendahulu setiap individu organisme untuk menghasilkan suatu generasi selanjutnya. Kemudian tadi kita telah membahas apa itu definisi dari kesehatan, kemudian definisi dari reproduksi. Nah, sekarang itu ada definisi kesehatan reproduksi menurut WHO, yaitu kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata dari penyakit atau kecacatan dalam suatu yang berkaitan dengan sistem reproduksi, fungsi, dan prosesnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit dari sejarah kesehatan reproduksi. Untuk sejarah kesehatan reproduksi ini, yang pertama itu ada konferensi Wina, Australia pada tahun 1993. Nah, konferensi internasional tentang HAM ini mendiskusikan HAM dalam perspektif gender serta isu-isu kontroversial mengenai hak-hak reproduksi dan seksual. Kemudian, deklarasi dan platform aksi Wina ini menyebutkan bahwa hak asasi manusia dan anak perempuan adalah mutlak, terpadu, dan merupakan bagian dari hak asasi manusia. Setelah konferensi Wina Australia pada tahun 1993, kemudian dilanjut ke ICPD Kairo Mesir pada tahun 1994. Nah, program aksi ini menyerukan agar setiap negara meningkatkan status kesehatannya, pendidikan, dan hak-hak individu khususnya bagi perempuan dan anak dan mengintegrasikan program KB di dalam agenda kesehatan perempuan yang lebih luas. Kemudian bagian terpentingnya itu adalah penyediaan pelayanan KR menyeluruh yang memasukkan KB, pelayanan kehamilan dan persalinan yang aman, kemudian pencegahan dan pengobatan infeksi menular seksual atau IMS, informasi dan konseling seksual, serta pelayanan kesehatan perempuan mendasar lainnya, termasuk penghapusan bentuk kekerasan terhadap perempuan seperti sunat perempuan dan berbagai bentuk kekerasan lainnya. Kemudian, setelah konferensi Wina Australia selesai pada tahun 1993, yang kemudian dilanjut ke ICPD Kairo Mesir pada tahun 1994. Nah, sekarang dilanjut ke konferensi perempuan sedunia keempat di Beijing, Cina pada tahun 1995. Nah, konferensi perempuan ini, deklarasi dan platform aksi Beijing yang diadopsi oleh perwakilan dari 189 negara, mencerminkan komitmen internasional terhadap tujuan kesetaraan, pengembangan, dan perdamaian bagi seluruh perempuan di dunia. Selanjutnya yaitu ada tujuan dari kesehatan reproduksi. Nah, untuk tujuan dari kesehatan reproduksi ini dibagi kepada menjadi dua bagian, yaitu ada tujuan utama dan ada tujuan khusus. Yang tujuan utama itu adalah untuk memberikan pelayanan kesehatan reproduksi yang komprehensif kepada perempuan, termasuk kehidupan seksual dan hak-hak reproduksi perempuan sehingga dapat meningkatkan kemandirian perempuan dalam mengatur fungsi dan proses reproduksinya yang pada akhirnya itu dapat membawa pada peningkatan kualitas kehidupannya. Sedangkan untuk tujuan khususnya dibagi menjadi beberapa poin lagi. Yang pertama itu ada meningkatnya kemandirian wanita dalam memutuskan peran dan fungsi reproduksinya. Kemudian untuk poin nomor 2 yaitu meningkatnya hak dan tanggung jawab wanita dalam menentukan kapan hamil, jumlah, dan jarak kehamilan. Kemudian untuk poin yang nomor 3 yaitu meningkatnya peran dan tanggung jawab sosial pria terhadap akibat dari perilaku seksual dan fertilitasnya kepada kesehatan dan kesejahteraan pasangan dan anak-anaknya.
Kita lanjut kepada sasaran kesehatan reproduksi. Nah, siapa saja sih sasaran dari kesehatan reproduksi ini? Nah, untuk sasarannya itu dibagi menjadi dua, yaitu ada sasaran utama dan ada sasaran antara. Untuk sasaran utamanya itu adalah laki-laki dan perempuan pada usia subur, remaja putra dan putri yang belum menikah. Kemudian untuk kelompok resikonya yaitu pekerja seks, kemudian masyarakat yang termasuk keluarga prasejahtera. Kemudian untuk komponen kesehatan pada remajanya itu yaitu ada seksualitas, kemudian beresiko atau menderita HIV/AIDS. Kemudian yang ketiga itu beresiko dan pengguna nafza. Kemudian untuk sasaran antaranya yaitu ada petugas kesehatan, diantaranya itu ada dokter ahli, kemudian ada dokter umum, bidan, perawat, dan pemberi layanan berbasis masyarakat. Contohnya yaitu kadar kesehatan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan LSM atau lembaga swadaya masyarakat. Kemudian selanjutnya itu ada 4 komponen kesehatan reproduksi. Sebetulnya, Kebijakan Nasional Kesehatan Reproduksi di Indonesia menetapkan bahwa kesehatan reproduksi mencakup 5 komponen, yaitu kesehatan ibu dan anak, kemudian program keluarga berencana, program kesehatan reproduksi remaja, program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular seksual atau IMS, termasuk HIV/AIDS dan program kesehatan reproduksi pada usia lanjut. Nah, namun saat ini kesehatan reproduksi di Indonesia yang diprioritaskan baru mencakup 4, yaitu kesehatan ibu dan BBL, keluarga berencana, kesehatan reproduksi remaja, serta pencegahan dan penanggulangan penyakit menular seksual termasuk HIV dan AIDS. Dan sekarang kita lanjut kepada siklus kesehatan reproduksi. Untuk kesehatan reproduksi menggambarkan siklus kehidupan yang dimulai sejak jabang bayi di dalam rahim sang ibu, kemudian hingga dilahirkan, setelah itu masa kanak-kanak, remaja, dewasa, lanjut usia, dan kemudian meninggal dunia. Di sini ada kebijakan pemerintah Republik Indonesia tentang kesehatan reproduksi. Pada Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi pada pasal 8 itu mencakup ada pelayanan kesehatan ibu, kemudian pelayanan kesehatan reproduksi remaja, kemudian pelayanan kesehatan masa sebelum hamil, persalinan dan sesudah melahirkan. Kemudian itu ada pengaturan kehamilan, pelayanan kontrasepsi dan kesehatan seksual. Kemudian ada pelayanan kesehatan sistem reproduksi, dan yang terakhir itu ada pelayanan kesehatan ibu yang dilaksanakan melalui pendekatan promotif, preventif, kualitatif, dan rehabilitatif. Lanjut ke pasal 26. Pada ayat 1, setiap perempuan berhak menjalani kehidupan seksual yang sehat secara aman, tanpa paksaan dan diskriminasi, tanpa rasa takut, malu, dan rasa bersalah. Kemudian untuk ayat 2 dari pasal 26 itu, kehidupan seksual yang sehat sebagaimana yang dimaksud pada ayat pertama meliputi kehidupan seksual yang A. Terbebas dari infeksi menular seksual, kemudian B. Terbebas dari disfungsi dan gangguan orientasi seksual, kemudian C. Terbebas dari kekerasan fisik dan mental, kemudian D. Mampu mengatur kehamilan, dan yang terakhir yang E. Sesuai dengan etika dan moralitas. Dilanjut ke pasal 27 ayat 1. Pelayanan kesehatan seksual diberikan melalui keterampilan sosial, komunikasi, informasi, dan edukasi, kemudian konseling, pengobatan, dan perawatan. Untuk ayat 2-nya, pelayanan kesehatan seksual sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 diberikan secara terpadu oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan. Ada bagian kelima yaitu pelayanan kesehatan sistem reproduksi pasal 30. Untuk ayat 1, setiap perempuan berhak atas pelayanan kesehatan reproduksi. Kemudian pada ayat 2, pelayanan kesehatan sistem reproduksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 ditunjukkan untuk melindungi organ dan fungsi reproduksi agar terbebas dari gangguan, penyakit, atau kecacatan pada perempuan. Kemudian untuk ayat 3-nya, pelayanan kesehatan sistem reproduksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan memperhatikan tahapan siklus reproduksi perempuan sesuai standar.
Dan untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai paket pelayanan terpadu kesehatan reproduksi atau yang disingkat menjadi PKRT. Nah, PKRT ini terdiri dari dua macam pelayanan kesehatan reproduksi, yaitu yang pertama ada pelayanan kesehatan reproduksi esensial atau yang disingkat menjadi PKRE dan pelayanan kesehatan reproduksi komprehensif yang disingkat menjadi PKRK, mohon maaf. Nah, untuk yang pertama itu ada PKRE. Di antaranya itu ada keluarga berencana. Nah, untuk pelayanan KB memasukkan unsur pelayanan pencegahan dan penanggulangan IMS termasuk HIV dan AIDS. Pelayanan KB ini difokuskan selain kepada sasaran muda, usia paritas rendah yang lebih mengarah kepada kepentingan pengendalian populasi. Juga diarahkan untuk sasaran dengan pengaparan 4 terlalu muda, terlalu banyak, terlalu sering, dan terlalu tua untuk hamil. Kemudian yang kedua itu ada PKRK, singkatan dari Pelayanan Kesehatan Reproduksi Komprehensif. Nah, diantaranya itu ada screening dan promosi kesehatan reproduksi. Nah, untuk tes screening dapat dilakukan dengan pertanyaan atau kuesioner, kemudian pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, X-ray, kemudian USG ataupun MRI. Nah, kemudian kapan sih tes screening ini dapat dilakukan? Yang pertama itu pada masa bayi, kemudian masa kanak-kanak, masa pubertas, kemudian masa reproduksi, pap smear pemeriksaan, kemudian ada masa menopause. Cukup sekian pemaparan mengenai konsep dasar reproduksi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.